Kenapa? Di debat itu kan yang diadu gagasan pikiran. Jangan ekspresi gestur yang kira-kira bisa memprovokasi. Debat capres itu kan namanya presidensial debate ya, itu menurut saya harus punya karakter tidak tidak parsial, melainkan butuh koheren, kepaduan antara pikiran, gagasan, data. Nah, contoh misalnya isu HAM pasti kan itu butuh penyelesaian, isu tata kelola pemerintahan seperti kemarin kan butuh penyelesaian. Jadi ya butuh kepaduan tuh, gagasan, ya kan, kemudian program itu kalau nggak terhubung dengan data itu kan jadi menjadi sangat lemah. Maka gini, memang sebagai panelis kemarin kan ya itu diminta untuk merumuskan persoalan. Kita tuh bikin dari 72 soal harus dipilih 18 soal. Itu kerja luar biasa. Justru debatnya itu udah mungkin lebih dalam, lebih rame gitu dibanding debat capresnya tuh. Kenapa? Karena kita harus mau nurunin 72 soal itu menjadi 18 soal, dan itu sangat ilmiah karena review data kontemporer, kemudian basis teori konsepnya, kemudian data terkininya. Dan itu meskipun yang dimasukin fishbowl itu 18 pertanyaan dengan durasi kalau dibaca itu 20 detik, yakinlah setiap satu pertanyaan itu ada 2-3 halaman analisisnya tuh. Jadi tentu harapannya begini, debat cawapres besok yang kedua ya tanggal 22 Desember itu harus dipersiapkan oleh masing-masing pasangan calon, tidak hanya normatif, melainkan memverifikasi program yang ditawarkan sebagai implementasi atau breakdown strategi dari visi misi program itu dengan basis data. Karena data itulah yang menurut saya akan menguatkan argumentasi. Kalau kemudian argumentasi tanpa ditopang oleh data, maka menjadi normatif. Cawapres siapapun yang besok misalnya berdebat itu bisa masuk ke basis data untuk menopang argumentasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kemudian di forum debat itu pasangan yang hadir, entah itu kalau besok kan cawapres berarti capresnya, itu jangan menstimulasi dengan gestur ya yang kira-kira bisa memprovokasi atau kecenderungannya itu tidak simpatik. Kenapa? Karena kan mereka jadi role model nih, mereka jadi orang yang disorot oleh hampir seluruh mata telinga media gitu. Maka kemudian butuh yang disebut dengan influence yang positif. Kenapa? Di debat itu kan yang diadu gagasan pikiran, jangan ekspresi gestur yang kira-kira bisa memprovokasi. Itu yang kedua catatannya. Kemudian catatan ketiga gini, selama perdebatan itu bagus meneruskan apa yang sudah bagus di debat pertama kemarin. Kan sudah mulai ada kemauan untuk attacking statement ya. Dalam dimensi debat modern itu kan retorika etos patos logos itu. Logos kan harus basis ilmiah, argumen. Ya kan? Nah, itu dialektika. Jadi kalau kemudian dialektika itu pasti ada tesis, ada antitesis. Satu hal yang lumrah. Jadi kalau misalnya debat tanpa ada dialektika, rasanya debat itu kualitasnya berkurang. Kenapa? Dengan dialektika ada verifikasi pemikiran, ada verifikasi data. Kemarin sebenarnya udah mulai masuk ke situ tuh. Ya kan, mulai dari segmen 2-3 pertanyaan panelis kan sudah saling membuka pernyataan yang
memverifikasi gagasan pikiran orang lain. Nah, kemudian 4-5 itu juga saya lihat sudah mulai bagus. Tinggal di debat cawapres jangan kemudian balik ke debat normatif. Kan nggak apa-apa, kampanye itu menyerang tuh nggak apa-apa, yang penting basisnya tuh data. Jangan kemudian isu rumor gosip. Kalau itu masuknya black campaign. Tapi kalau negatif campaign dengan menyerang data itu sangat lumrah. Dan jangan baperan gitu. Karena kalau misalnya baperan itu merugikan diri sendiri. Kenapa? Karena kan di sorot kamera, setiap gerak-gerik dari si capres itu persekian detik, persekian menitnya akan ke-record, dan itu akan dipotong, diamplifikasi di sosial media. Kan bagian-bagian yang pasti bisa kemudian menarik minat netizen itu yang ditampilin di sosial media, kan begitu. Maka tentu butuh yang disebut dengan kemauan dan kemampuan untuk menyodorkan data, argumen, sekaligus manajemen forum. Kan manajemen forum tuh satu skill sendiri dalam debat. Ya, misalnya dibutuhin CPM tuh Communication of Privacy Management. Kapan membuka, kapan menutup. Jangan kemudian gestur yang seolah-olah merendahkan, ya. Jangan kemudian muncul gestur yang merendahkan atau mendowngrade, ya, personal. Itu akan merugikan, akan backfire ke diri si kandidat, karena akan dikesankan merendahkan kandidat lawan. Fokusnya itu pada substansi, ya. Kalau misalnya gestur seolah-olah misalnya saya lebih senior atau gestur saya seolah-olah lebih punya pengalaman gitu ya. Dan hati-hati ketika misalnya cawapres nih, kan selalu orang menganggap ada gap nih antara yang muda Pak Gibran dengan misalnya Pak Mahfud yang senior berpengalaman, kemudian juga ada Caimin. Nah, jangan sampai kemudian satu terlalu show up, ya, kemudian satu terintimidasi gitu, sehingga kemudian bisa menyebabkan daya ungkit emotional appeal, ya, sentuhan emosi dari empati publik, ya, atau sebaliknya kedodorannya yang muda atas gagasan itu juga bisa merugikan. Kalau misalnya dia sudah diprediksi misalnya punya beberapa kelemahan dalam koherensi material, koherensi struktural, koherensi karakterologis itu dalam konteks narasi, maka dibutuhkan persiapan. Nah, maka poin penting bagi saya adalah coba lebih matang dalam kemudian membangun narasi-narasi publik, terutama pada saat debat. Ingat, undecided votersnya masih 28%, sehingga butuh yang disebut dengan bukan kepiawaian retorika aja, tapi juga substansi. Contoh misalnya, dalam Pilpres Amerika ada Sarah Palin dulu dengan John McCain, ya kan? Itu mengalami kemunduran tuh kualitas polling, hasil polling akibat misalnya tidak perform pada saat debat capres. Waktu Pilkada DKI pun terjadi begitu. Ada kandidat yang misalnya performanya menurun dan itu berpengaruh pada pada survei, ya, dan kemudian terbukti dia kemudian turun terus setelah debat kandidat. Masih ingat ya? Ya, waktu itu Januari 2017. Anda cari sendiri ya. Pak, berarti dengan karakter selama ini Mas Gibran yang nggak dengan debat dan ditanya media dengan gestur yang seperti itu ya Pak, dengan singkat-singkat, dan nantinya sama Pak Mahfud dan Pak Amin. Kalau prediksi Bapak nantinya cawapres besok debat cawapres? Saya tuh tidak mau underestimate dengan ketiganya. Kenapa? Karena bisa jadi dia sudah mulai prepare, ya kan? Bisa jadi dia banyak menyiapkan debat yang mungkin tidak kita update, ya kan? Ya, lebih baik supaya fokus penganalisis besok 3 hal. Pertama itu soal gaya komunikasi. Yang kedua soal substansi gagasan pemikiran.
yang ketiga tuh soal data penunjang, itu aja. Nanti kita harus analisis secara objektif apa benar Gibran itu benar-benar tidak berpenampilan meyakinkan di debat. Itu jangan dulu ambil konklusi sebelum mereka berdebat itu. Bagi saya sebagai analis, saya kan harus objektif. Saya baru bisa analisis komparatif setelah debatnya berlangsung. Tapi pesan saya bagi ketiganya 3 hal tadi itu, gaya komunikasi, ya kan, substansi gagasan pikiran sama data. Dan gini, publik itu kan beragam. Ada masyarakat awam, masyarakat berperhatian, dan masyarakat elit opinion. Nah, yang biasanya tebal dalam basis pemilih itu masyarakat awam. Nah, makanya gimana cara mengartikulasikan pesan dalam debat yang bisa nyampe ke masyarakat awam. Ya, kalau masyarakat awam bisa menerima, memahami, berarti masyarakat elit udah pasti bisa memahami. Pak, debat besok kan diselenggarakan di JCC ya Pak. Itu seberapa pengaruhnya ke gaya komunikasi cawapres sendiri sih Pak? Kalau tempat sih menurut saya nggak mengaruhi gaya komunikasi. Tempat nggak mempengaruhi gaya komunikasi, karena gaya komunikasi ada di diri individu-individu si calon. Yang paling penting itu menjaga ritme atau endurance pada saat berdebat. Kenapa? Karena bayangkan aja penuh tekanan. Maksud saya ini aspek psikologis tekanannya itu kuat. Contoh ya, nggak mungkin orang bisa mengingat semua data. Nggak mungkin orang bisa berbahasa dalam satu persoalan yang mungkin seluruhnya bisa dikontrol, ya kan? Nah, kepandaian untuk cepat melakukan yang disebut dengan mengontrol potensi kerusakan, yang disebut damage control dari pernyataan yang mungkin saja ada hal tertentu yang miss, itulah kelebihan dari seorang orator di panggung debat. Contoh misalnya, kan tidak mungkin pada saat satu pertanyaan yang direct ditanyakan itu bisa aja 1-2 ada data lupa, tapi dengan sekian per sekian detik dia harus cepat mengalihkan pada hal-hal yang mirip dengan yang dimaksudkan, tetapi kemudian bisa menjawab secara tidak langsung apa yang ditanyakan gitu. Kan sebenarnya ini soal seni. Contoh ya, ketika misalnya ditanya besok tuh isu apa ya? Ekonomi. Isu ekonomi. Misalnya ada pertanyaan pertanyaan misalnya menyangkut hal yang butuh data statistik. Ya. Itu kan tidak semua orang ingat data statistik itu. Tapi sebenarnya bisa mungkin mengingat data besarnya, ya kan? Data besarnya atau dibantu kan boleh namanya, kalau spontan itu impromptu kan. Kalau membaca itu kan manuskrip. Kalau menghafal itu memoriter. Nah, ada gaya yang sebenarnya bisa model pointer kan. Jadi ada note kecil, kemudian data yang sifatnya statistik. Kalaupun dihafal itu bisa salah. Itu bisa pakai note. Kan dia dimungkinkan. Kan waktunya menjawab pertanyaan dari itu juga. Iya, harus diperhatikan. Kayak kemarin tuh ada beberapa yang lewat. Enggak, maksudnya apakah itu terlalu pendek nggak sebenarnya waktu untuk menjawab? Mungkin kalau tadi kan bilang harus ada data yang lengkap, nah itu kan butuh waktu juga untuk menjelaskan. Sebenarnya kalau saya lihat cukup. Iya, kan 2 menit cukup itu? Cukup. Menurut saya data itu bisa disampaikan dengan tidak harus selalu data besar, data rinci banget, enggak kan? Data besarnya apa? Nanti orang akan cek fakta tuh, gitu. Jadi kita kayak mendrive teman-teman media atau teman-teman netizen untuk masuk ke cek fakta gitu. Nah, yang bahaya adalah salah, data besarnya salah gitu loh. Karena kan teman-teman media juga melakukan cek fakta, itu maksud saya. Nah, data besarnya misalnya data kemiskinan, ya harus tahu dong berapa. Soal misalnya di daerah mana-mana aja yang itu kan bisa kemudian dicek fakta gitu ya. Oke, Pak. Cukup ya.